إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه ولكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وخصوصا لأستاذنا ولأساتذتنا شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الذي جعل الليل والنهار وجعل الشمس والقمر، والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setinggi puji sedalam syukur, tak bosan dan tak jemu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada saat ini masih mencurahkan kepada kita semua rahmatnya, tentunya dalam berbagai macam bentuk nikmat yang tiada terhingga dan terkira, sehinggalah wajib kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam, putra Abdullah belahan jiwa Aminah, Sayyiduna wa Habibuna wa Rasuluna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dari sekian banyak umat beliau yang mengharapkan syafaatnya, kiranya tercatatlah nama kita sebagai salah satu penerimanya, baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian akhlak kita, mengambil mutiara hikmah daripada kitab Al-Hikam yang telah disusun oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita masuk kepada membincangkan hikmah yang ke-191. Rubama istahyal arifu ayyarji'a hajatahu ayyarfa'a hajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyiatih fakaifa la yastahyi ayyarfa'aha ila khaliqatih, yang artinya terkadang orang yang arif malu mengungkapkan hajat-hajatnya kepada Tuhannya karena merasa cukup
dengan kehendaknya, maka bagaimana ia tidak malu mengungkapkan hajatnya kepada makhluknya? Makhluknya Allah Ta'ala maksudnya. Hikmah yang ke-191 ini menceritakan tentang keadaan orang yang arif. Satu tingkatan yang tertinggi di dalam tauhid adalah ma'rifat. Bila diartikan ma'rifat artinya adalah mengenal Allah. Berarti orang yang mengenal Allah dekat kepada Allah. Jadi tahapan yang tertinggi ini dipanggil oleh ahli tauhid dengan ma'rifat. Lalu kemudian orang yang sudah sampai kepada tahapan ma'rifat ini dipanggil dengan arif. Kalau disebut orang yang arif berarti orang yang sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat. Jadi hikmah yang ke-191 ini menceritakan tentang hal keadaan orang yang sudah sampai kepada tahapan ma'rifat, atau bila kita lebih sederhanakan, orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah sangat dekat kepada Allah. Nah, keadaan mereka ada dua. Ada dua, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua Allah sampaikan kepada tahapan ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi keadaan ahwal orang yang ma'rifat ini, orang yang arif ini, orang yang sangat dekat kepada Allah Ta'ala ini, di dalam hikmah yang ke-191 ini ada dua. Yang pertama, qad ta'arrada 'ala al-'arifi istahya syai'an min hajatihi ila Allah Ta'ala wa hiya halatun isti'raqin bi'azamatillahi Ta'ala fala yas'alillaha Ta'ala syai'an iktifa'an bimasyiatihi wa ilmillahi fayashtagilu bi dzikrillahi Ta'ala wa yatafakkaru wal qira'atu wa ghairiha. Yang pertama, orang yang sudah dekat kepada Allah, orang yang sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat kepada Allah, bila mereka memandang kepada zat Allah yang maha mulia, yang memiliki sifat yang sifat kesempurnaan, salah satu di antaranya adalah Allah Al-Ilm, maha mengetahui. Kita tahu, tuan-tuan, kita beriktikad, kita ikat di dalam hati bahawa tidak ada satu pun di dunia ini yang tak diketahui oleh Allah Ta'ala. Kan begitu? Kalau kita nanti pergi kepada kajian tentang ilmu, tidak ada satu pun yang tersembunyi daripada Allah Ta'ala. Ilmunya Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, termasuklah ma fis sudur, apa yang ada di dalam hati kita. Nah, apa yang ada di dalam hati kita ini pun Allah tahu. Seekor semut yang berjalan di tengah malam yang sangat gelap, Allah tahu. Apa isi hati kita semua, Allah tahu. Nah, itu telah kita ikat dengan sekuat-kuatnya di dalam hati kita bahawa tidak ada yang tersembunyi daripada Allah Ta'ala di dunia ini, di langit dan di bumi. Nah, jadi bila orang yang arif memandang kepada Allah bahawa Allah itu memiliki sifat kesempurnaan, termasuk di antaranya maha mengetahui, berarti Allah tahu dong hajat kita. Kan begitu? Apa hajat Bapak? Allah tahu. Bapak yang ini, Allah tahu. Bapak yang itu, Allah tahu. Bapak yang itu, Allah tahu. Semua manusia di dunia ini Allah tahu hajatnya. Sebab itulah
Karena orang yang arif ini melihat, memandang kepada Allah yang maha mulia, yang maha sempurna, yang maha mengetahui, maka mereka merasa malu untuk mengutarakan, mengungkapkan hajatnya. Apa maksudnya? Ibaratnya, saya ni datang ke rumah tuan-tuan agak-agak akhir bulan. Saya datang ke rumah bapak-bapak akhir bulan. Lalu kemudian dengan penuh sopan santunlah, dengan penuh hormat, waktunya di akhir bulan. Kata-katanya waktu bicara diatur. Kira-kira kita pasti tahu, oh ini orang pasti ada hajat. Apa hajatnya? Ya kalau di akhir-akhir bulan, amin jablah. Nah, tak pun dibagi tahu orang yang datang, dah tahu kita kalau dia datang ada hajat. Allah yang maha tahu, tak pun dibagi tahu kepadanya akan hajat kita. Tahu tak Allah Ta'ala? Tahu. Makanya orang yang arif itu ketika memandang, ingat, ketika memandang kepada Allah yang memiliki sifat maha sempurna, mereka malu untuk mengungkapkan hajatnya kepada Allah. Kenapa mereka malu? Alasannya adalah iktifa'an bimasyiatillahi wa ilmillahi. Mereka merasa cukup bahwa Allah maha mengetahui apa sebenarnya hajat mereka. Jadi karena mereka yakin bahwa Allah itu sudah cukup tahu, bahkan sebelum kita berhajat Allah sudah tahu apa hajat kita, maka mereka ketika punya hajat tak dimintanya kepada Allah. Ini yang pertama, tak diminta. Walaupun ada hajat tak diminta. Kenapa tak diminta? Mereka yakin Allah tahu apa hajat kita. Mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah maha tahu apa sebenarnya hajat yang ada di dalam hati kita. Lalu kemudian, tapi dengan syarat, kalau ada hajat kemudian kita tak meminta, mesti disibukkan dengan zikir. Sibukkan dengan zikir. Ada hajat nih tuan-tuan. Ada hajat. Tak minta sama sekali. Tak berdoa dia. Cuman disibukkannya dirinya dengan zikir. Fayashtagilu bizikrillah. Dia sibuk dengan berzikir, mengingat Allah, dan tafakkur, dan membaca Quran dan selainnya. Pokoknya dia sibuklah dengan ibadah. Maka apa janjinya Allah dalam hadis kudusi? Kata Allah Ta'ala, siapa yang menyibukkan diri dengan berzikir mengingatku, dia sibuk dengan zikir. Zikirnya itu tuan-tuan apa sajalah, baca Quran ke, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salat tahajud, atau salat-salat yang lainnya. Pokoknya dia sibuk dengan ibadah. Maka kata Allah Ta'ala, a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin, aku akan berikan kepadanya yang lebih afdal, yang lebih baik daripada orang yang meminta. Aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang yang berdoa. Jadi inilah dia, kalau seandainya ada orang yang menyibukkan diri dengan berzikir mengingat Allah, tanpa meminta pun Allah bagi apa yang kita hajati. Tanpa meminta. Seandainya kita punya hajat tuan-tuan, kita punya hajat, lalu di tengah malam kita terbangun,
Kita ambil wudu, kemudian salat sunnah. Sibukkan diri dengan salat sunnah aja. Sibukkan diri dengan zikir. Sibukkan diri dengan baca Quran. Tanpa kita berdoa, Allah dah kasih kepada kita apa yang kita hajati. Itu maksud yang pertama ni. Satu, ini keadaan yang pertama. Belum lagi yang kedua. Nah, ada satu contoh tuan-tuan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ditangkap oleh Raja Namrud, ditangkap, hendak dibakar, karena memang akan dihukum. Dia dituduh yang menghancurkan Tuhannya Raja Namrud, dan memang betul. Ketika dia akan dihukum, hukumannya luar biasa. Tak pernah ada hukuman seperti ini sebelumnya. Satu kampung orang diperintahkan oleh Raja Namrud untuk mengumpulkan kayu bakar. Satu rumah tangga itu bawa kayu bakar 5, satu rumah tangga 5 misalnya. Itu kalau satu kabupaten sudah berapa itu? Bisa sangat banyak sekali. Setelah dinyalakan api ini, saya tengok dalam tafsir, saking besarnya api yang disediakan untuk membakar Nabi Ibrahim ini, tak bisa didekati, sehingga untuk melemparkan, menyampaikan Nabi Ibrahim ke tengah-tengah api, dibuat satu alat yang bernama manjanik, seperti ketapel. Ada 2 kayu, dibuatlah talinya, ditarik ke belakang, suruh duduklah di situ Ibrahim, tarik ke belakang, kemudian sudah diputuskan talinya, terbanglah Nabi Ibrahim macam diketapelkan. Kenapa? Tak dapat didekati saking besarnya apinya. Lalu kemudian ketika hendak dilemparkan ke dalam api, ini cerita tentang bahwa keadaan orang yang arif, terkadang mereka tak berdoa padahal mereka punya hajat, karena mereka yakin Allah tahu apa hajat mereka. Datang malaikat Jibril. Alakah hajat? Kata malaikat Jibril, saya datang nih Ibrahim, kamu ada perlu tak dengan saya? Kamu ada hajat tak? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau dengan engkau Jibril, aku tak ada hajat dah. Aku tak ada keperluan dengan engkau. Jujur saja, aku tak ada keperluan dengan engkau. Kata Nabi Ibrahim. Padahal malaikat Jibril yang datang nih. Seandainya dia suruh, api itu padamkan, padam api itu. Tak payah padamkan api itu, semua ini matikan, mati. Tapi kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau dengan engkau aku tak ada hajat Jibril. Wa amma ilallahi ta'ala fabala. Sedangkan dengan Allah tentu saja ada hajat saya. Dengan engkau aku tak ada hajat, tapi dengan Allah tentu saja saya ada hajat. Mestilah orang sudah mau dibakar, apa hajat kita? Selamatkan aku ya Allah. Ini hajatnya. Api sudah besar membara di tengah sana. Lalu kemudian di tengah malaikat Nabi Ibrahim sudah siap dilemparkan ke dalam api tersebut. Kalau kita, apa yang nak kita buat? Tinggal berserah aja lah. Tapi ini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita. Apa kata dia? Wa amma ilallahi fabala. Kalau dengan engkau Jibril aku tak ada hajat, tapi dengan Allah sudah jelas aku ada hajat. Kenapa? Keadaan sedang genting. Faqala, apa kata malaikat Jibril? Afalas fas'alu. Kalau begitu,
Ibrahim, kalau kau ada hajat dengan Allah, amintalah. Amintalah. Kata malaikat Jibril. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbi min su'ali ta'ala. Kata dia, cukuplah Allah sudah tahu apa hajatku kepada Allah Ta'ala. Dia tak minta, ya Allah, selamatkan aku dari api. Dia tak minta, tuan-tuan. Ya Allah, ini kurang ajar ini Namrus nih. Nabi yang kau angkat menjadi utusanmu, ya Allah, mereka mau bakar. Matikan aja Namrus tu dengan tentaranya. Dia tak meminta macam tu. Apa kata dia? Hasbi min su'ali ta'ala. Cukup Allah sudah tahu apa yang menjadi hajatku, kata Nabi Ibrahim. Fasorun naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka jadilah api itu menjadi bardan, dingin dan selamat Nabi Ibrahim. Saya tengok dalam kitab Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu dibuatnya di situ bacaan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api itu adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kan itu? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa maknanya? Cukuplah Allah sebaik-baik wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini tadi. Apa maknanya? Allah sudah cukup tahu apa yang menjadi hajatku. Makanya tuan-tuan, saya tengok memang ada kaitannya guru-guru kita itu ketika mereka mengajarkan dulu kepada murid-muridnya, karena akan tamat daripada pondok pesantren segala macam perlengkapan yang hendak mengarungi lautan kehidupan ini diberikanlah semua. Salah satu di antaranya saya tengok dan saya dengarkan, salah satu di antara guru yang tertua dan dituakan di pesantren Mustafayah itu, apa dia cakap? Bila ada satu hal yang membuat engkau risau, yang membuat engkau resah, gelisah, maka solatlah 2 rakaat. Solat 2 rakaat, solat hajat. Setelah itu kemudian ambillah tasbihmu, kau bacalah hasbiyallah wa ni'mal wakil 450 kali. Tapi dalam hati apa? Allah lebih tahu apa yang terbaik untukku. Allah lebih tahu apa yang menjadi hajatku. Itu yang terus dibaca. Nah, samalah dengan bacaan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, itu aja bacanya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, itu aja bacanya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman kadang-kadang tak biasa kita amalkan. Nah, kalau susah, kadang-kadang apa yang kita buat? Nah, itulah, buka handphone, buat status di Facebook. Kalau kita tak begitu, ambil air sembahyang, ambil wudu, salat hajat 2 rakaat, baru kemudian kembalikan kepada Allah. Karena kalau ada masalah, yang buat masalah itu Allah, yang bisa menyelesaikannya hanyalah Allah. Oleh sebab itu tuan-tuan, bila kita memandang masalah itu dengan kemampuan kita, susah takkan selesai. Yang kecil pun jadi besar kalau memandang kepada diri kita. Tapi kalau memandang kepada kemahakuasaan Allah Ta'ala, sebesar apapun masalah itu, apa yang tak bisa diselesaikan Allah, kadang-kadang ini kita yang terlupa. Kalau ada masalah, macam mana cara menyelesaikannya ya? Macam mana cara menyelesaikannya? Apa yang nak mesti saya buat? Kita memandang kepada diri kita, apa yang mesti saya buat? Dia lupa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, macam mana dengan masalahku ini? Mestinya begitu. Baru kemudian dibuat ikhtiar zahirnya. Baik. Ini juga kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil
diucapkan oleh Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Wa kadzalika hina qala an-nasu li Rasulillah innan nasa qad jama'u wakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Ada satu peperangan di zaman Rasulullah. Nabi kalah jumlah. Lalu kemudian datanglah orang memberitahu kepada Nabi bahwa musuh itu jumlahnya banyak, kekuatannya hebat, senjatanya lengkap. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kalau sahabat-sahabat Nabi kalau terjadi perang, sedikit jumlah mereka tambah semangat. Kenapa tambah semangat? Kesempatan untuk mati syahid lebih besar. Kalau jumlah banyak, kesempatan mati syahid sedikit. Kalau jumlah sedikit, kesempatan mati syahid besar. Sehingga mereka senang. Kalau jumlah sedikit, jumlah lawan besar, mereka senang. Kenapa? Itulah yang mereka idam-idamkan selama ini. Saya tengok dalam kitab Ruhikul Maktum ketika diceritakan perang Badar. Ini kan 313 nih. 313 jumlah orang muslim melawan 1000 orang. Itu luar biasa itu. Bayangkan 1 lawan 3. 1 lawan 3. Mesti kalah yang 3 itu kalau orang Islam mau menang. Terakhir apa yang terjadi? Tuan-tuan, Nabi sudah siapkan, bariskanlah yang 313 ini. Sudah siap semua nih, megang senjata. Nabi memberi motivasi. Apa kata Nabi? Siapa yang hari ini ikut berperang lalu kemudian mati dengan sabar dan iman, maka tidak ada tempatnya kecuali surga. Itu kata Nabi. Jadi sebelum berperang dikasih dulu energi, dikasih dulu kekuatan. Siapa yang hari ini ikut berperang lalu kemudian dia mati dengan sabar, maknanya mati karena ditikam, mati karena ditusuk, sabar dia dalam sakitnya sehingga dia mati di dalam peperangan, tidak ada tempatnya kecuali surga. Adalah seorang sahabat di situ sedang makan kurma. Sedang makan kurma. Sahabat Nabi ini masih pemuda lagi. Lupa saya namanya. Baru tadi saya baca, lupa lagi saya. Dia makan kurma. Begitu Nabi selesai bicara, langsung dia cakap, beh. Itu kalau kita, bahasa kita, begitu ya. Dia sedang makan kurma. Selesai Nabi bicara, dia langsung bicara, beh. Kalau begitu, kalau saya menghabiskan kurma ini, terlalu lama saya menikmati kurma, saya ingin cepat masuk ke dalam surga. Dia lemparkan kurmanya, dia maju ke medan tempur, langsung mati syahid. Jadi kalau sahabat Nabi begitu, makin sedikit jumlah mereka, makin banyak jumlah musuh mereka, makin semangat. Itu yang patut dicontoh, tuan-tuan. Makanya kalau kebatilan itu di Karimun banyak kebatilan, di mana-mana perjudian. Perjudian, tengok, luar biasa. Ditutup, buka, tutup, buka. Hebat orang perjudi ini. Hebat decking mereka. Beberapa kali ke kantor polisi, ke Polres itu, tutup, pakai garis polisi, tak lama buka lagi. Hebat orang tuh. Pergi lagi ke sana, tutup lagi. Tak lama setelah itu buka lagi.
La ilaha illallah. Datanglah orang ke rumah saya. Siapa ini? Ini geng judi. Geng judi ni dah lama nak jumpa dengan saya. Nak nego. Agak-agak, Ustaz, ya. Tak payah ribut-ribut pasal judi. Pergi. Ganti mobil engkau tu. Bos judi itu ngajak saya jumpa. Aku tak mau diam. Mobilku mesti ganti. Oh ganti. Tak mau saya. Alhamdulillah masih tolong Allah Ta'ala. Datanglah. Datang siapa? Perwakilan dia. Jamaah Baitur Rahman juga. Yang sering nampak di bawah tu. Kalau saya khutbah di situ. Tengok dia datang sering ke masjid. Tapi rupanya dia. Yang punya perjudian. Di hotel tu. Atas nama dia. Izinnya. Di Dinas Pariwisata. Kan Dinas Pariwisata Pak. Izin. Namanya gelper. Namanya gelper. Gelanggang permainan untuk anak-anak. Dia cakap dengan saya. Itu permainan anak-anak. Masa ada permainan anak-anak sampai jam 12 malam? Yang betul aja. Siapa yang izinkan? Dinas Pariwisata. Yang paling banyak nantinya dosanya Dinas Pariwisata. Orang itu tahu kalau judi itu dibuka dengan bentuk gelper, tapi nanti akan dibuka perjudian di situ. Bukan tak tahu orang Dinas Pariwisata. Yang Dinas Pariwisata kepada Dinas Haji, tuan-tuan, dibolehkannya di situ. Allahu Akbar. Dibolehkannya. Bukan dia tak tahu gelper. Ya. Mainan anak-anak. Masa orang tua yang datang situ? Anak-anaknya bila? Jam 12 malam. Masa ada anak-anak jam 12 malam main? Di hotel pula. Lewat kita jam 11, setengah 12 itu. Ramai motor di situ. Izinnya apa? Gelper. Satu-satunya yang bisa menutup itu adalah apa? Dinas Pariwisata mencabut izin permainan itu, selesai itu. Tapi tak mau Dinas Pariwisata. Saya belum pernah jumpa lah dengan kepala dinas itu. Aku mau kusampaikan dengan dia itu. Kalau dia itu banyak dosanya itu. Banyak dosa. Kenapa? Atas tanda tangan dia lah itu ada. Jadi tak ada siapa Dinas Pariwisata, siapa kepala dinasnya. Tapi kalau saya jumpa, aku sampaikan ini kepada dia. Kenapa? Karena perwakilan judi itu dia datang ke rumah saya. Saya anggap dia jamaah. Rupanya judi-judi yang di sana tuh, tak payah saya sebut namanya. Itu Ustadz izinnya atas nama saya. Saya pun terkejut. Jamaah Baitur Rahman dia. Papa ni rupanya yang punya izin judi di sana. Oh. La ilaha illallah. Salat dia tuan-tuan. Jamaah berjamaah dengan imam. Dekat rumahnya dengan masjid. Tak perlu saya sebut namanya. Tapi apa? Ternyata dia adalah yang punya judi di sini. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mendekatkan Allah Ta'ala. Jangan takut. Kalaupun mereka kuat. Kalaupun mereka banyak, hebat, banyak dekingnya, deking kita cuma satu je, Allah. Cuma sekarang, itulah dilemahkan kita, buka lagi. Saya tengok dalam kitab Tanbihul Ghafilin, babnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar, tuan-tuan. Apa katanya di situ? Rupanya azab tu turun kalau cuma seorang aja yang tak. Azab tu turun kalau seorang tak solat, azab tu tak turun. Jadi yang membuat azab tu turun macam mana? Kalau kita nampak di depan mata ada satu kemungkaran,
satu kemungkaran, tapi didiamkan. Tak ada satu pun yang berusaha untuk apa namanya? Mengingkarinya, membagi tahu, hei, kerja kalian ini tak betul, ini judi, dilarang oleh agama Islam, dilarang oleh negara. Kalau tak ada satu pun yang membagi tahu ini kepada mereka, datang turun azab kepada kita. Itu yang mendatangkan azab itu. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar tak dikerjakan oleh kita, tak ada satu pun yang mengerjakannya, 1000 ulama pun di Karimun ini tak ada yang mau berbicara, azab itu akan turun juga. Kitabnya Tanbihul Ghafilin, pengarangnya Abu Lais As-Samarqand, itu kata dia. Jadi makanya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tak sanggup pergi sana, ya paling tidak seperti kata Nabi. Apa? Tidak ridho kepada perbuatan tersebut. Itu aja. Pokoknya kita dah pernah cuba dah. Dah 2 kali kita pergi minta kepada Polres untuk menutupnya. Ditutup memang, tapi dibuka lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira begitulah. Jadi di akhirat nanti ada jawaban. Ada. Apa jawabannya? Ikut saya Allah. Saya tak ridho dengan itu. Tapi ternyata mereka bisa buka lagi. Ya, semampu kita, kita coba. Tapi kalau memang sudah tak bisa, apa boleh buat? Serahkan kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebahagian daripada hikmah yang ke-191. InsyaAllah yang akan datang hikmah 192. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.